Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Irasaimase. Minasan, o genki desu ka? Bertemu lagi dengan saya, Nanang Munasim, di channel Nanang-chan, media belajar bahasa Jepang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana penyebutan waktu dalam bahasa Jepang. Sebelumnya, mohon maaf jika dalam video ini atau beberapa video kita hanya menampilkan suara dan gerakan tangan di kertas saja. Tapi meskipun demikian, saya harap atau semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung saja pada pokok masalah, yaitu pada tutorial kali ini akan membahas tentang jikan. Apa itu jikan? Jikan adalah waktu dalam bahasa Jepang. Nah, dalam menyebutkan waktu, kita perlu yang namanya menghafalkan angka dalam bahasa Jepang, yaitu angka 1 sampai seterusnya. Bagi yang belum tahu tentang suji atau bilangan atau angka dalam bahasa Jepang, bisa lihat linknya di deskripsi atau bisa cari di suji atau bilangan. Dan langsung saja pada jikan atau waktu. Dalam waktu sendiri ada beberapa akhiran yang kita gunakan. Yang pertama yaitu akhiran ji, yaitu menerangkan jam. Kemudian akhiran pun, menit, yaitu menerangkan tentang menit genap. Kemudian akhiran fun, menerangkan menit ganjil. Jadi dalam bahasa Jepang, penyebutan akhiran untuk menyebutkan menit ganjil dan genap itu berbeda. Oke, langsung saja pada pembahasan. Oke, di sini sudah saya sediakan bagi yang nanti belum hafal angka dalam bahasa Jepang. Oke, di sini dari pokok pertama yaitu akhiran ji. Bagaimana cara penggunaannya? Akhiran ji diletakkan setelah menyebutkan angka jamnya. Bagaimana maksudnya? Pada contoh ini, re artinya adalah contoh. Di sini ada kata ichiji. Nah, ini ada kata ichi. Ichi artinya apa? Oke, betul. Ichi artinya adalah satu. Di sini ada akhiran ji, yaitu jam. Nah, kalau diartikan satu-satu menjadi 1 jam. Tapi ini salah, yaitu menjadi jam 1. Oke. Meskipun akhirannya di depan, di belakang, tapi nanti pengertiannya di depan. Oke. Ini terkhusus untuk penyebutan jam. Kemudian ada contoh nomor 2, yaitu sanji. San apa bahasa Indonesianya? Oke. San artinya adalah 3. Kemudian akhiran ji yang artinya adalah jam. Jadi apa? Jam 3. Mudah kan? Pasti mudah. Oke. Yaitu pertama, dalam tulisan Jepangnya ditulis terlebih dahulu angkanya, kemudian dikasih akhiran ji. Nah, kemudian kita coba bahasa Indonesia kita rubah ke dalam bahasa Jepang. Yaitu ada jam 6. Pertama dulu apa yang kita tulis? Ya, bilangannya atau angkanya. Di sini ada kata atau ada angka 6. 6 bahasa Jepangnya apa? Nah, di sini kita cari. 6 bahasa Jepangnya adalah roku. Kemudian dikasih akhiran ji. Oke, jadi rokuji artinya jam 6. Nah, sekarang yang contoh nomor 2 atau nomor 4, yaitu jam 9. Jam 9 apa bahasa Jepangnya? Coba dicari. Oke, betul. Jam 9 adalah pertama kita tulis Q. Q artinya 9. Kemudian dikasih akhiran ji. Nah, jadi penyebutan dalam bahasa Jepang menggunakan akhiran ji diletakkan setelah angkanya. Di sini ada ichiji artinya jam 1, sanji jam 3,
jam 6 dalam bahasa Jepang yaitu rokuji dan seterusnya. Nah, sampai sini paham? Sekarang yang akhiran pun digunakan untuk menerangkan menit genap. Menit genap itu apa? Contohnya yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya. Pokoknya yang suatu angka yang bisa dibagi dengan 2 itu menit yang genap. Nah, di sini ada kata atau ada contoh ni pun. Oke. Sekarang ada angka ni. Ni itu angka berapa? 2. Kemudian pun artinya menit. Tadi saya sudah bilang pengecualian untuk akhiran ji. Artinya di depan. Yang akhirnya ichi menjadi jam 1. Tapi kalau menyebutkan menit yaitu tetap saja di belakangnya. Oke. Di sini ada kata nipun artinya 2 menit. Kemudian selanjutnya ada contoh ju pun. Berapa ju? Di sini kita cari ju artinya 10. Kasih kata menit. Oke. Nah, sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan lagi. 12 menit. 12 bahasa Jepangnya apa kemarin? Nah, 12 kita cari di sini. 12 menit. Oke. 12 bahasa Jepangnya adalah ju. Kasih ini. Akhiran menit genap menjadi pun. Oke. Dah. Sekarang menit 6. Menit 6 itu seperti apa? Nah, menit 6 itu kita cari dulu. Bahasa Jepangnya 6 ada apa? Roku. Kemudian dikasih pun. Nah, jadi roku pun atau bisa singkat dengan menjadi rop pun. Nah, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Akhiran pun digunakan untuk menentukan menit ganjil. Menit ganjil itu berapa? 1, 3, 5 dan seterusnya. Sama penggunaannya dengan akhiran pun yaitu pada menit genap. Ini juga diletakkan setelah angka menitnya. Nah, di sini ada contoh san fun. San berapa? 3. Fun menit. Oke. Kemudian go fun. Go artinya 5 menit. Kemudian 7 menit. Sekarang kita cari 7 menit itu apa bahasa Jepangnya? Coba. 7 menit. 7 bahasa Jepangnya adalah na menit. Berhubung ini menit ganjil menggunakan akhiran fun. Dah. Mudah bukan? Dah. Tapi untuk menit ganjil ada pengecualian, yaitu pada menit 1, 11, 21 dan seterusnya. Pokoknya yang belakangnya ada angka 1. Oke. Pada menit 1 kita penyebutnya menggunakan kata ipun. Nah, jadi pada menit 1 pokoknya yang belakangnya ada angka 1 penyebutannya menggunakan kata ipun. Oke. Menit 1 ipun. 11 ya ju ipun. 21 ni ju ipun. Ini yang awalnya ichi menjadi ipun. Ini yang awalnya ju ichi menjadi ju ipun dan seterusnya. Dah. Dari penjelasan ini bagaimana? Mudah bukan? Cara penyebutan waktu dalam bahasa Jepang. Dah. Langsung saja kita ke shiken. Shiken itu apa? Ujian. Oke. Wah, langsung ujian. Kita coba. Pasti bisa. Di sini ada contoh. Jam 1 lebih 10 menit. Bagaimana cara pengucapan dalam bahasa Jepang? Ya, kita coba. Jam 1 lebih 10 menit.
Kita coba cari dulu. Jam 1. Jam 1 itu bahasa Jepangnya apa? Kita cari di sini ada jam 1. Jadi ichiji. Nah, ini jam 1. Kemudian 10 menit. Ju pun dikasih akhiran des. Ya, jadi penyebutan jam 1 lebih 10 menit yaitu ichiji ju pun des. Dah, mudah bukan? Sekarang jam 12 lebih 5 menit. Kita cari dulu. 12. Jam 12. Jam 12 yaitu 12. Ju. Nih, dikasih akhiran ji. Berarti bentuk jam. Kemudian lebih 5. 5 menit itu apa bahasa Jepangnya? Go. Dikasih fun. Kenapa kok fun? Karena menit ganjil. Dikasih akhiran des. Udah kan? Sekarang jam 8 lebih 11. Kita cari dulu jam 8. Bahasa Jepangnya apa? Hachi. Dikasih akhiran ji. Kemudian jam atau 11 menit. Jadi ju. Ini 11 menit tadi. Ip pun dikasih akhiran des. Dah. Ini penyebutan dari angka atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Sekarang sebaliknya. Niji san fun des. Niji san fun des. Kita uraikan. Niji. Niji. Berarti jam 2. San fun. San fun itu berarti lebih 5 menit. Lebih berapa? 3 menit ya. Lebih 3 menit. Nah, seperti itu aja. Atau jam 2.03. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Sekarang ada kata rokuji des. Rokuji artinya jam 6. Oke, sampai sini paham? Nah, di sini ada kata nanji. Apa kegunaan nanji? Ya, sebelum saya terangkan, yaitu nanji adalah suatu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jam dalam bahasa Jepang, yaitu kata nanji artinya jam berapa. Di sini saya tambahi kosakata. Ada kata ima yang artinya sekarang. Oke. Nanji jam berapa, ima artinya sekarang. Jadi kemudian akhiran ka. Pada video sebelumnya ada akhiran ka yang menentukan suatu kata tanya atau kalimat tanya. Ima wa nanji desu ka? Ima artinya apa? Sekarang. Nanji desu ka? Jam berapa? Ya, seperti itu aja. Jadi menanyakan jam dalam bahasa Jepang yaitu ima wa nanji desu ka? Nah, bisa dijawab dengan ima wa ichiji jupun des. Atau sekarang jam 1 lebih 10 menit. Bagaimana? Mudah bukan? Penyebutan waktu dalam bahasa Jepang. Demikian video tutorial kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial yang ada kaitannya dengan bahasa Jepang atau saran, bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.